koordinasi, ya, itu adalah hal yang paling utama dan penting. Tidak ada yang selesai tanpa koordinasi. BL 2, Water Garden 3. Terus Aquatic 2. Citrus 2. Celebration Town dan Teras 7. Summer 2. Rencana. Hei. Dari yang paling kanan. Hidup. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kom. Hidup, Bud. Bud. Siapa kita? HWBW. Semangat luar biasa. Nah, baik, pagi ini mudah-mudahan basic terakhir. Ya, setiap bulannya. Mudah-mudahan bukan basic terakhir. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Tapi jangan bilang ini basic terakhir. Forum ini akan ada terus sampai dunia kiamat. Amin. Setuju? Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Sekjen, kemudian Pak Menpora, dan Pak RW yang hadir, serta pengurus seluruhnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mengambil apel dalam rangka kegiatan basic sebulan sekali yang tidak lain adalah tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi kita sesama security maupun sesama klaster, terutama Pak RW dan perangkat-perangkatnya. Kita dengarkan apa petunjuk-petunjuk beliau, apa pesan-pesannya beliau. Lapor kegiatan BINSIK dalam rangka kegiatan BINSIK bulanan oleh FKWGW. Jumlah 50 orang siap diberikan arahan. Lanjutkan. Istirahat. Istirahat. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Bambang selaku pendiri atau penasihat forum. Pertama sekali mari kita ikut bersyukur Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di GOR bulu tangkis FKWGW yang sedang dalam proses pembangunan ini. Insya BINSIK ini tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang telah kita programkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita buat dan kita rencanakan sebelumnya, BINSIK ini bisa berjalan dengan baik sebagai koordinasi antara petugas-petugas security yang ada di Gedung Wisata ini di bawah naungan FKWGW bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kepengurusan FKWGW 2019-2022 sesuai amanah yang kami terima dari penasehat atau pendiri forum yang telah menunjuk kami, yang memberikan mandat kepada kami selaku pengurus forum akan berakhir tahun ini. Mudah-mudahan harapan kita bersama pengurus berikutnya bisa berjalan akan lebih baik lagi daripada pengurus sekarang. Amin. Dan kita juga berharap apa yang disampaikan Pak Eko tadi, mudah-mudahan Pak Eko juga jangan sampai terakhir juga di pengurusan Pak Eko, karena binaan Pak Eko ini yang luar biasa bersama dengan
timnya berbicara di Makor. Binsik itu selalu kita adakan di setiap klaster. Yang telah kita sepakati siapa sebagai tuan rumahnya. Tapi beberapa kali ini Binsik selalu diadakan di sini. Ini salah satu program juga bagi Koordinator Pembina Security. Bahwa ke depannya, inilah rumah kita. Di sini nanti base-camp kita. Ini program-program Pak Eko ini harus kita dukung. Kami dari pengurus FKBGW pertama sekali juga mengucapkan terima kasih Pak Bambang atau Pak Rudi selaku tuan rumah pada hari ini. Binsik kita walaupun tidak diadakan di klasternya Deoren, tapi beliau luar biasa untuk mempersiapkan konsumsi seperti biasa disiapkan di klaster-klasternya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Rudi. Mudah-mudahan apa yang Pak Rudi siapkan bermanfaat untuk kita yang hadir semua di sini. Amin. Prodi 2019-2022 ini, kalau ada hal-hal yang kurang pantas kami lakukan dan bukan lagi Pak Eko dalam pembinaannya ada yang marah-marah segala macam. Saya ingat banget itu waktu ulang tahun Sapau kemarin itu 17-an Pak Eko selalu dengan sikap aksi segala macam kegiatan yang ada di wisata ini yang dilakukan oleh kita selaku forum, Pak Eko selaku koordinator keamanan memperlakukan anggota-anggota petugas security di wisata ini dengan marah, tegas, segala macam. Hanya itu tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Nggak ada kepentingan pribadi Pak Eko, tidak ada kepentingan pribadi kami. Hanya demi tercapainya tujuan keamanan yang kita harapkan di lingkungan wisata ini. Lingkungan wisata aman, nyaman, dan tentram. Dan lebih dari itu tujuannya. Mudah-mudahan menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan masing-masing di bawah pimpinan RW-nya, koordinator keamanannya di klasternya, atau ketua paguyubannya dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia telah memberikan arahan, pesan-pesannya. Kalau kita pakai hati, harus kita mendengar. Artinya begini, saya menggarisbawahi bahwa selama kepengurusan Pak Tata, ya, Ketua FKWB dan jajaran dan perangkatnya dan anggota-anggotanya, termasuk Ketua Keamanan, itu beberapa hal, beberapa kegiatan, beberapa kejadian atau hal-hal yang baik yang telah kita lalui. Alhamdulillah, situasi kondusif. Saya tahu itu pekerjaan yang melelahkan, tapi anggota luar biasa. Ya, kita sampai hitam juga. Kulit kita saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih selaku Ketua Keamanan. Kegiatan tersebut aman, lancar, dan sesuai yang diharapkan. Amin. Tahun kemarin kita nggak nyangka beberapa jenderal datang. Ya, Ustaz Bang, saya mimpi aja enggak saya bahwa suasana begitu luar biasa, dan itu yang sukses adalah kalian semua, bukan saya. Ada Pak Menteri ya? Nah, Pak Menteri itu, beliau itu luar biasa. Coba tepuk tangan aplaus buat Pak Menteri. Terima kasih kepada Pak Menteri. Kegiatan itu selalu saya ingat dan tidak pernah kita lupakan. Mudah-mudahan ke depan ya akan lebih baik, minimal seperti kemarin. Amin. Kemudian gak kalah pentingnya kegiatan besar HUT RI. Ya, berapa kali dilakukan
lancar aman, intinya lancar dan aman, nggak ada apapun kejadian. Dan itu kita pertahankan. Nah, itu berkat bimbingan atau perintah dari Ketua FKWB kita laksanakan dengan penuh, dengan rasa tanggung jawab, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik itu donor darah yang di Gading dilaksanakan, itu adalah kegiatan bagian dari kegiatan juga. Kemudian kegiatan 17-an hari ulang tahun Satpam, vaksin yang begitu luar biasa, ya itu nggak bisa dianggap enteng, bahwa itu bukan pekerjaan mudah dan itu adalah pekerjaan yang luar biasa mulia. Untuk itu saya harapkan siapapun nanti jadi komandan keamanannya atau koordinator keamanannya, saya harapkan bantu beliau maksimal, karena kepala keamanan atau koordinator keamanan itu nggak punya anggotanya juga minjem dari kalian semua. Gunanya untuk kita ketemu di sini, bertatap muka di sini. Ya, pertama kali kita di bawah atapnya FKWGW yang bentar lagi akan jadi, amin. Yang kita banggakan itu, ya kita ini sebagai sejarah kita, bahwa rumah kita ini ada di sini, dan mudah-mudahan dalam waktu cepat ini bisa selesai seperti yang diharapkan, amin. Koordinasi itu adalah hal yang paling utama dan penting. Tidak ada yang selesai tanpa koordinasi. Maka itu koordinasi itu untuk Pak RW kita ini akan mudah mengatasi segala hal yang ada di Grand Wisata ini. Semuanya satu tujuan, satu visi, satu misi. Tujuannya adalah untuk kebersamaan, karena ini adalah milik warga Grand Wisata. Yang berikutnya, jangan banyak-banyak, saya minta maaf apabila ada tutur bahasa kata yang salah selama bergabung di FKWGW. Urusan nanti ketua FKWGW baru nunjuk siapa, nunjuk yang lain, nunjuk saya atau saya atas perintah tertulis, ataupun siapa saja yang nanti berdiri di depan kalian, tolong bantu, karena itu adalah perintah FKWGW. FKWGW itu miliknya warga, miliknya Pak RW itu sebetulnya. Jadi nggak ada Pak RW anaknya FKW itu, nggak ada. Yang ada FKW itu adalah milik warga, diwakili oleh Pak RW. Siapa kita? FKWGW, semangat luar biasa. Ada yang nggak buka mulut. Ulangi sekali lagi, kompak selesai. Lanjutkan oleh pembina, lari bareng-bareng sama saya. Yang bisa nyalip saya kasih 100.000. Siapa kita? FKWGW, semangat luar biasa. Ya, bukan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada seluruh jajaran security di Forum Komunikasi Warga Grand Wisata yang hadir pada pagi hari ini, beserta para pembina baik dari unsur Babinsa maupun Dinas Pol. Alhamdulillah 2 desa sudah diminta, bahkan mungkin lebih. Amin. Mantap juga. 2 desa ya, Tambang Sari dan Tambang Jaya, selalu mengawal kinerja dan pekerjaan daripada teman-teman tim pengamanan yang berada di juga. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh RW beserta jajarannya yang hadir pada pagi hari ini, terkhusus juga kepada Ketua Forum Komunikasi Warga Grand Wisata beserta jajaran Parehan, dan yang paling saya sayang ini Pak Eko, karena ini adalah hajat dari Pak Eko sebagai komandan dari Satpam FKWGW. Hari ini spesial bagi kita semua karena pertemuan di tahun 2022 ini adalah pertemuan yang fisik yang terakhir. 2 minggu lagi kita menghadapi tahun baru, yaitu tahun 2023.
di mana kita dihadapkan pada satu tantangan-tantangan yang menurut saya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama adalah adanya tahun politik. Yang kedua adalah diisukan ekonomi akan semakin kurang baik. Tentunya ini sangat berpengaruh kepada sistem pengamanan yang ada di Gerai Wisata. Di sisi lain, kita mendapatkan satu kesempatan sebenarnya untuk menjawab hal tersebut, yaitu adanya ketua forum komunikasi warga Gerai Wisata yang baru. Insya Allah nanti yang terpilih karena Pak Cita sama tim bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2022 dan sudah jabatan yang kedua sehingga tidak bisa untuk melanjutkan lagi. Harapan saya adalah sebagai penggantinya nanti baik ketua FKWGW berikut staf serta seluruh organ-organ di bawahnya itu akan memberikan satu kontribusi yang lebih baik tentunya dibandingkan tahun 2022 kepada seluruh warga Gerai Wisata. Amin. Karena peran Anda, Bapak-bapak ini luar biasa. Saya bisa tidur tenang adalah kontribusi Anda semua. Walaupun saya tinggalnya di Sunrise, Bapak-bapak ada yang di Ceripil, ada yang di Citrus dan lain sebagainya. Tapi kami merasa tenang di saat jam berapa saja jalan ke pelosok-pelosok klaster itu merasa aman. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari apa yang saya sampaikan yang sudah dalam hati, kecuali saya bersyukur memiliki teman-teman sebagai tim pengawas atau pengaman yang luar biasa dan selalu bekerja secara ikhlas, tulus, mengabdi pada profesi. Karena sebenarnya ada semua adalah bukan mengabdi pada Pak Eko, bukan mengabdi kepada Pak Elit, bukan mengabdi pada ketua FKWGW dan jajarannya, tetapi kita semua adalah Anda semua mengabdi pada profesi. Jadi tolong camkan itu bahwa kita mengabdi pada profesi dan siapapun yang akan jadi atasan kita ke depan. Misalnya Pak Eko tidak terpilih lagi, tidak ditunjuk lagi, Anda harus wajib loyal. Seperti itu saran saya, dan akhirnya saya atas nama pribadi, keluarga maupun forum komunikasi warga Gerai Wisata FKWGW, ya, saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila di dalam perjalanan kepengurusan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya ini menjadi satu koreksi kepengurusan-kepengurusan yang ke depan. Silakan teman-teman berikan masukan yang positif karena semuanya adalah untuk kepentingan kita bersama. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup. Saya akan serahkan kepada pembina fisik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pendiri forum sekaligus juga sebagai ketua pengawas forum komunikasi warga Gerai Wisata. Yang kami hormati ketua FKWGW 2019-2022 Bapak Haji Samri Dinata. Yang kami hormati Bapak Menteri Keuangan FKWGW Pak Dodo. Yang kami hormati Pak Menpora Bang Haji Jusman Siki. Yang saya hormati Mayor CPM Purnawirawan Eko sebagai Kepala Bidang Keamanan Forum Komunikasi Warga Wisata. Selamat datang Pak Yepi, Direktur AWG, Kepala Bidang Perekonomian Forum Komunikasi Warga Wisata. RW West Esplanade yang baru terpilih. Kemudian beserta jajarannya ada Pak Tigor, Pak Dian. Dari Celebration Garden, Abang Dah berdua, selamat datang. Dari West, dari East, Pak Arif mewakili Pak Gunawan yang kebetulan sedang kurang sehat Pak ya.
Kemudian abang dan saya dari Water Garden, orang paling ganteng di Water Garden. Karena cuma dia sendiri yang hadir sekarang. Oh, menurut saya. Di Water Garden. Pak Asun ya. Setelah ini merapat. Setengah lengan, kencang kanan. Gerak. Rapat aja, rapat yang barisan tadi. Juga Opa Sisko, salah satu mewakili RW ya, mewakili RW Garden Pesta. Saya kira kemudian ada satu lagi nih dari The Orange, mobil khusus. Nah ini dia, saya itu hampir terlewat. Penyelenggara kegiatan hari ini sebagai tuan rumah adalah The Orange. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bambang dan jajaran, dan juga kepada seluruh warga The Orange yang sudah berkenan untuk menjadi tuan rumah dalam acara Binsik di penghujung tahun 2022. Terima kasih Pak. Pak Ketua, Pak Haji Bambang, Pak Samdi Dinata, dan Bapak-bapak semua. Pagi hari ini agenda kita yang pertama tadi sudah memberikan arahan Pak Samdi Dinata sebagai Ketua Forum dan juga Pak Haji Bambang sebagai pendiri forum memberikan arahan kepada seluruh anggota satuan pengaman yang berada di koordinasi FKWGW. Selanjutnya pada kesempatan ini, karena ini momentum yang baik juga di penghujung tahun dan kebetulan bertepatan di penghujung kepengurusan, sesuai tata tertib organisasi bahwa setiap kepengurusan apabila akan berakhir periode kepengurusannya, maka menjadi tanggung jawab pengurus bersangkutan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Betul, laporan pertanggungjawaban itu secara organisasi sesuai anggaran dasar Forum Komunikasi Warga Wisata disampaikan kepada pendiri dan pengawas. Dalam hal ini secara organisasi seperti itu. Tapi kita tidak hanya semata itu, karena FKWGW ini didirikan bersama-sama dengan seluruh forum RW, maka laporan pertanggungjawaban ini pun disampaikan secara langsung. Mungkin secara tertulis nanti akan disampaikan oleh kami sebagai pengurus secara formal nanti, tapi informal ataupun boleh juga dikatakan sebagai formal pada hari ini. Pak Ketua Forum akan menyampaikan laporan secara lisannya apa saja yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan yang menjadi PR untuk teman-teman pengurus berikutnya. Dan semoga apa yang sudah dilaksanakan ini tentu kita berharap menjadi manfaat ya Pak kepada seluruh warga Grand Wisata. Tadi sedikit saya tersentak karena ada bahasa yang mengganggu saya, makanya saya spontan saja. Sepanjang matahari masih terbit dari timur, mantap kali gitu ya, betul aja ya Bang ya. Tapi itu harus Bang, kita FKWGW ini harus tetap ada, karena ini adalah wadah kita bersama-sama. Mungkin kalau Pak Bambang dulu tidak mendirikan forum ini, belum tentu akan ada bangunan seperti ini, belum tentu akan ada SD yang mohon maaf ini Pak Haji Bambang ya, ini perjuangan forum. Bahkan SMA pun ya Pak Haji, SMA itu pun saya ingat sekali, salah satu inisiasinya adalah dari Forum Komunikasi Warga Wisata. Jadi sekali lagi kita aplaus untuk Forum Komunikasi Warga Wisata. Termasuk Al-Azhar ya Pak. Al-Azhar itu kemarin perizinan ya masalahnya ya Pak ya? Apanya? Kan Al-Azhar itu kita minta ke Kang Oh iya iya. rumah. Iya iya iya. Supaya ada sekolah Islam di sini. Oke ya betul betul. Makanya kemarin Kang Aher yang menginisiasi untuk meminta ya kepada Yayasan Al-Azhar ya. Ya, artinya kalau kita mau runut satu persatu apa yang sudah dilakukan oleh forum ini sejak mulai berdiri tahun 2010 ya? 2010 cikal bakalnya Forum Komunikasi RW, FKRW dulu ya. Betul. 2012 baru kita berubah menjadi FKWGW. Ini sudah sangat banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau ini sebelum Pak Ketua menyampaikan pertanggungjawaban lisannya, brainstorming aja kita. Saya ingat dulu bagaimana ada sebuah persoalan di satu klaster,
Tapi sebelum itu saya ingin kilas balik paling awal saat Grand Wisata ini berdiri dan belum ada yang namanya FKWGW. Masalah peralihan dari swakelola menjadi yang tadi dikelola oleh estate kemudian swakelola itu saya yakin bapak-bapak yang mungkin di tahun 2008-2009 sudah menempati ingat sekali bagaimana kejadian ada yang buang sampah sampai di pelataran parkir dan sampai ada perkara hukum segala macam. Termasuk di tempat saya ada yang sempat nginep di polsek gara-gara hal kayak gitu. Kemudian mungkin kita ingat juga beberapa tahun yang lalu yang menurut saya juga cukup terkenang bagi saya di kediamannya Bang Jusman. Ada satu warga yang berbeda pandangan, ya saya sebutkan begitu dalam masalah lingkungan, sehingga kekeh dengan apa yang menjadi pemahamannya. Tapi berkat bersama-sama Bang Jusman mengajak kita berdiskusi dengan cukup alot ya, sampai harus berurusan ke Polres Kabupaten Bekasi ya Bang ya. Tapi alhamdulillah dengan diskusi yang baik, pendekatan yang baik, ternyata bisa juga menjadi solusi yang terbaik dan tidak ada yang ternistakan dalam kejadian itu. Saya kira ini hal-hal yang mau tidak mau harus kita akuin bahwa forum ini apapun itu, walaupun mungkin kalau bicara kekurangan, kalau dipretelin satu-satu juga akan banyak kekurangannya. Tapi kekurangan inilah yang menjadi PR kita untuk kita tutupi, untuk kita perbaiki, untuk kita benahi, kita tingkatkan pada masa yang akan datang. Mungkin ini sebagai pengantar dari kami. Selanjutnya dengan segala hormat kepada Pak Ketua Forum Komunikasi Warga Wisata periode 2019-2022 Bapak Haji Samri Dinata untuk menyampaikan sambutan, mungkin juga sekaligus nanti sebagai laporan pertanggungjawaban. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Haji Bambang selaku pendiri pengawas dari FKWGW. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Bendung, Pak Menpora, Pak Epi, Pak Eko, dan semua bapak ketua RW atau paguyuban atau yang mewakili dari klasternya yang hadir pada pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan izinnya kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka diskusi atau ngobrol-ngobrol di akhir kepengurusan FKWGW periode 2019-2022. Ya, Pak, selamat datang Pak. Bang Pak, saya belum tahu. Apa Aviolo ya Pak? Monte Carlo. Oh sorry Pak. Oh, alhamdulillah terima kasih Pak pengantin Pak Are. Karena saya belum pernah lihat mau apa ya. Pak Heri ya, selamat datang Pak Heri. Alhamdulillah, walaupun pertama ini baru lihat Pak Heri bisa menyampaikan di terakhir kepengurusan kita Pak Heri. Makasih Pak Heri. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, kalau kita kembali lagi kilas balik forum, ya inilah hasilnya apa yang telah dibuat oleh para pendahulu kita yang telah memikirkan demi untuk kerukunan warga di gedung wisata ini. Kalau tanpa ada forum Pak, saya yakin kita masing-masing klaster nggak saling kenal Pak. Yakin saya itu. Mohon maaf Pak Tigor, panas ini aja Pak Tigor. Oh bagus ya. Ya bagus. Saya takut nanti Pak Tigor nggak enak ke depan aja Pak. Ya mudah-mudahan cita-cita dari para pendiri dulunya, awalnya dulu namanya Forum Komunikasi RW, kebetulan Pak Bambang waktu selaku ketua RW dan saya juga ketua RW waktu Pak Bambang ya. Kita beberapa ketua RW itu kumpul, gimana RW ini bisa bersatu
Karena RW-RW ini ketemunya dengan RW-RW saat ada minggon namanya di desa. Sementara kita desanya berbeda-beda. Kapan kita maksudnya kenal dengan RW-RW yang lain? Makanya Pak Bambang bikin ide forum komunikasi rukun RW. Alhamdulillah berkembang menjadi forum komunikasi warga Geriwisata. Jadi ini FKWGW ini adalah milik semua warga Geriwisata tanpa kecuali. Ya mudah-mudahan apa yang telah dipikirkan dan dibikin oleh para pendahulu sampai kapanpun FKWGW ini tetap eksis di Geriwisata ini. Karena Geriwisata ini akan masih berkembang, Pak. Masih banyak lagi klaster-klaster yang akan tumbuh, Pak. Sekarang baru 24 klaster yang ada, termasuk yang baru Pak yang di Kota Bekasi, wilayah kota Bapak ya. Akan banyak lagi klaster-klaster yang akan nongol nantinya. Mudah-mudahan ini selalu kita jaga dan kita pelihara siapapun nantinya ketua atau pengurus yang akan datang. Mari kita sama-sama dukung pengurus FKWGW ke depan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, tentu kami selaku pengurus forum pasti banyak kekurangan dalam masa kepengurusan kami. Pertama sekali kami atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang pada tempatnya, kami selaku pengurus lakukan. Insya Allah semuanya kami melakukan dengan niat tulus dan lillahi ta'ala, nggak ada kepentingan apapun dalam selama kami menjadi pengurus di FKWGW ini. Mengenai apa-apa saja yang telah kami lakukan selama periode kepengurusan FKWGW ini, tentu karena kami ada beberapa ketua bidang, Pak, kami sampaikan satu persatu laporan dari ketua bidang masing-masing. Karena kebetulan saya dapat pertamanya laporan dari ketua bidang peranan wanita dan sosial. Dia melaporkan kegiatan yang dia lakukan selama kepengurusannya. Pertama, rutin dilakukan oleh peranan wanita dan seksi sosial donor darah setiap bulan. Tempatnya di Garden Teras. Alhamdulillah itu masih berjalan setiap bulan ya Pak Sekjen ya? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Alhamdulillah itu masih berjalan dari seksi peranan wanita dan sosial. Terus namanya perempuan atau peranan wanita, beliau selalu spot semua kegiatan yang kita lakukan, terutama sekali di bidang konsumsinya. Beliau selalu ambil alih, mulai vaksin, HUT RI, HUT Sapam, kegiatan-kegiatan forum yang besarnya, selalu peran wanita hadir bersama-sama kita mendukung semua kegiatan. Dan terakhir, lagi berlangsung sekarang Pak, peranan wanita mengadakan kegiatan dalam rangka Hari Ibu, Open Turnamen Voli di Kabupaten Bekasi ini dilaksanakan di GOR kita yang baru di belakang Pak, berkat dorongan dari Ketua Pemuda Olahraga. Alhamdulillah kemarin telah dilaksanakan pembukaannya dan hari ini berlangsung dan terakhir hari ini, dan alhamdulillah juga GWPC Geriwisata Voli Club Putri masuk 8 besar. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa masuk ke final dan bisa menjadi juara di dalam kegiatan ini. Yang kedua dilaporkan ke saya Humas, alhamdulillah beliau hari ini nggak bisa hadir dan menyampaikan karena ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Beliau lagi keluar kota. Beliau menyampaikan Humas menjalankan fungsi dan tugasnya komunikasi ke pihak pemerintah, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, dan ke pihak estate. Semua komunikasi Humas berjalan dengan baik. Dan juga komunikasi dengan semua ketua-ketua RW, paguyuban berjalan dengan baik dilakukan oleh Humas.
Tapi alhamdulillah semuanya kegiatan-kegiatan dari ketua bidang telah berjalan dengan baik. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan sebagai laporan kegiatan kami selama kepengurusan periode 2019-2022. Dan insya Allah mengenai laporan keuangan nanti akan kami sampaikan saat kami memberikan laporan kepada seluruh RW ya. Dan pengawas itu tertulis nanti resmi Pak. Laporan keuangan dibikin oleh Pak Bendahara sebagai informasi awal aja. Pak Bendahara mungkin bisa melaporkan sekarang ini dana cash berapa sih yang ada di forum? Masih ada duitnya nggak sih forum ini? Banyak 5 miliar katanya mereka. Untuk itu kami persilakan nanti ke Pak Bendum menyampaikan laporan secara ringkas saja saldo yang tersedia, dan juga kalau seandainya ada masih piutang-piutang Pak Dodo yang akan kita harapkan diterima, silakan Pak Dodo menyampaikan. Itu aja dapat kami sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kami hormati Pak Bambang, Pak Samri Danata, Pak Rehan, Pak Yusman, dan Pak Yepi, serta Bapak-Bapak Ketua RW sekalian semua yang di hari ini. Izin kami menyampaikan untuk laporan keuangan. Jadi sebagai pemasukan rutin dari kas FKWGW ini hanya dari iuran klaster Pak, sebesar 500.000 per klaster. Jadi sampai saat ini uang yang sudah masuk itu 101 juta rupiah dari iuran klaster itu. Ada beberapa klaster yang masih belum lunas di sini. Ada Celebration Garden sebulan lagi Pak, mohon maaf. Celebration Garden sebulan lagi, kemudian Festive Garden sebulan lagi. Aquatic baru 6 bulan, sama Doreng baru 6 bulan Pak. Jadi ya saya sebutin. Jadi insya Allah masih ada dana potensi masuk sekitar 7 juta Pak. Kalau dari romantik dan yang Serene Delagon karena warganya juga sedikit dan ke Pak RW juga sudah mohon maaf katanya belum bisa kontribusi untuk FKG ini. Kemudian pengeluaran yang paling rutin juga adalah di FKWGW itu adalah untuk honor dari Babinsa sama Bimaspol Pak, itu 4 juta per bulan. Kemudian ada bayar pam air, itu rutin, tidak terlalu besar, hanya sekitar 100.000 sampai 200.000. Kemudian pengeluaran yang paling besar di tahun ini adalah ini Pak, acara peletakan batu pertama GOR ini. Waktu itu sama PLT Bupati Pak, siapa ya saya lupa yang sebelum yang sekarang itu Pak. Pak, ya. Itu sekitar 37 juta. Kemudian ada acara HUT Satpam dari kas FKWGW juga sekitar 19 juta. Kemudian ada acara halal bihalal. Acara halal bihalal sekitar berapa ini ya, 19 juta kalau nggak salah ya, sekitar 19 juta. Nanti mungkin Bapak bisa baca juga di situ. Yang paling besar berikutnya adalah dana talangan untuk GOR ini Pak, karena kemarin pas menjelang akhir-akhir ini kas GOR FKWGW sudah menipis karena masih ada tanggungan-tanggungan utang ke vendor-vendor, yang vendor besi dan atap juga itu. Jadi itu sekitar 100 juta, 101 juta khususnya itu yang dana talangan dari FKWGW untuk ke pembangunan GOR. Jadi totalnya semua pemasukan itu karena di tahun 2021 ada saldo sekitar 109 juta, kemudian pemasukan yang sekarang 100 juta, ada juga bantuan untuk peletakan batu pertama itu dari donatur sekitar 20 juta itu kan, jadi total pemasukannya itu 233.223.000 sekian.
Kemudian total pengeluaran dengan termasuk donasi yang dana talangan tadi itu sekitar 221.452. Jadi saldo sampai saat ini 11.771.000 rupiah untuk saldo kas FKWGW. Untuk untuk yang pembangunan GOR, nanti mungkin Pak Yepi ya akan detailnya, karena yang saya catat di sini adalah donasi yang berupa cash aja Pak, berupa uang, karena ada juga donasi yang berupa materi, saya tidak catat di sini. Yang total pemasukannya itu dari estate 800 juta, kemudian laporan bertanggung jawab, boleh dikatakanlah laporan pertanggungjawaban atau informasi awal dari pengurus forum 2019-2022 terkait kegiatan ataupun dana yang dimiliki oleh FKWGW. Untuk formalnya nanti tentu akan kita buatkan secara tertulis, dilampiri juga dengan masing-masing bidang. Apabila memang ada lampiran-lampirannya itu akan kita sampaikan. Nanti secara formal akan kami sampaikan kepada ketua pengawas dan juga disampaikan juga kepada seluruh ketua RW yang ada. Demikian mungkin ya Pak Ketua ya.